Kumpul lur, kumpul yuk. Nah kali ini aku bikin ini dia lur, camilan untuk kumpul-kumpul kali ini. Ini dia lur, untuk cireng terasi merah atau cireng terasi berem ya lur. Kalau ini tuh identik dengan bulan puasa ya lur. Ini udah Februari, udah mau bulan puasa lagi. Aduh, masya Allah tabarakallah, jadi rindu bulan puasa. Ini bener-bener yang bikin aku kangen kalau bulan puasa ini untuk cireng terasinya lur. Dan kali ini aku pakai metode untuk dikukus terlebih dahulu ya lur, karena aku udah pernah untuk cireng terasi merah yang direbus ataupun yang langsung digoreng. Itu enak juga. Dan bagaimana yang dengan dikukus ini nih, bisa kalian lihat. Ini masya Allah tabarakallah, untuk si teksturnya itu renyah untuk di luarnya, di dalamnya itu lembut ya lur. Ini seperti yang direbus ya, untuk si tekstur dari si cireng terasi merah ini benar-benar bikin nagih ya lur. Apalagi ini gurih, wangi juga, masya Allah tabarakallah. Biar kalian bisa recook di rumah, membuatnya di rumah, yuk langsung aja kita gaskin gaspol yuk lur. Langsung aja kita sediakan untuk bintang utamanya, yaitu tapioka sebanyak 20 sendok makan atau seperempat kilogram ya lur. Kalau kalian mau bikin banyak boleh banget. Kalau gak ada tepung tapioka, tepung kanji atau tepung sagu boleh banget ya lur, sama aja. Dan ini kalian harus simak dari awal sampai akhir ya lur, jangan sampai gagal paham ya. Soalnya ini pernah ada chef dari Japan sampai meledak-ledak lah lur buatnya, dan kalian gak mau seperti itu kan. Jadi harus simak dari awal sampai akhir ya lur, biar gak gagal paham atau gagal resep ya. Dan ini kalau udah dimasukkan untuk si tepung tapiokanya, ini kita masukkan untuk 2 sendok makan tepung terigu ya lur. Aku pakai tepung terigu dari segitiga biru ya. Dan ini untuk tepung terigunya kita masukkan yang ini dia nih, yang warnanya itu abu-abu. Nah seperti ini nih, ini tepung terigu ya lur. Dan kita masukkan 2 sendok makan aja. Kalau udah, langsung kita masukkan untuk bahan selanjutnya aja ya lur, untuk seasoningnya biar ada rasa-rasanya. Ini kita akan masukkan untuk 1 sendok makan kaldu bubuk, rasa apa aja, merek apa aja boleh. 1 sendok makan juga untuk garam ya lur. Kalau ada merica bubuk boleh tambahkan merica bubuk ya lur. Ini kemudian kita masukkan, sediakan untuk air bening sebanyak 3 gelas ya lur, sampai 4 gelasan cukup. Nah kalau aku 3 gelas kurang lebih ya lur. Masukkan juga untuk 2 keping dari terasi merah atau terasi berem ya lur, seperti ini. Kalau nggak ada yang bulat, boleh pakai yang batangan ya lur. Nah kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur, udah berubah warna ya lur, seperti ini. Kemudian kita akan saring masukkan ke dalam adonan ya lur, untuk si airnya, adonan kering yang udah tadi kita sediakan. Kita masukkan aja ya lur. Nih kita saring biar si kotorannya itu enggak masuk ya, seperti tulang-tulangan atau debu-debu, kerikil-kerikil dari terasinya. Nah seperti ini kita aduk, kita dorong-dorong ya untuk si terasinya biar masuk. Nah kalau udah disaring dan tinggal ampasnya aja seperti ini, langsung kita aduk-aduk ya lur. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur seperti ini. Nah karena kali ini bakal pakai metode dikukus, jadi sediakan untuk loyang ya lur atau wadah. Ini yang udah kita olesi dengan minyak sedikit ya lur, biar nanti saat dikeluarkan untuk si cirengnya itu bisa mudah mengelupas. Ini kita masukkan untuk si adonannya itu sampai penuh ya lur. Nah seperti ini. Ini masya Allah tabarakallah, waktu dimasukkan aja masih mentah aja, ini udah wangi banget, enak banget, khas banget. Dan kemudian ini udah penuh ya lur. Ini dapat langsung dikukus, tapi aku ini masih ada adonannya lagi, jadi aku akan masukkan untuk sisa adonan si cireng terasinya itu ke dalam loyang yang lain, yang bulat ya lur. Ini aku pakai loyang selanjutnya yang udah dilapisi, diolesi dengan minyak ya lur, tipis-tipis. Kita masukkan aja untuk sisa adonannya sampai habis aja ya lur, karena ini penyisaan.
penyesaan. Ini kita masukkan aja semuanya ya lur. Nah seperti ini bisa kalian lihat warnanya merah ya lur, seperti ini merah muda. Tapi kalau udah dikukus ini bakal menyala-nyala lur, Masya Allah. Ini enggak ditambah lagi untuk pewarna lainnya ya lur. Jadi natural untuk pewarnanya itu dari terasinya, terasi merahnya ya lur. Ini kita aduk-aduk biar nggak ada yang menggerindil ya lur, seperti ini. Dan kemudian langsung aja kita akan kukus ya lur selama kurang lebih 25 menit sampai 30 menitan dengan api yang kecil atau sedang-sedang aja cukup. Kalau udah ditiriskan aja ya lur, bisa diangkat dan ditiriskan sampai benar-benar dingin. Dan ini udah ada yang aku udah kukus selama kurang lebih 25 menit dan udah didinginkan. Nah seperti ini kita akan bongkar ya lur, kita akan keluarkan dari loyangnya atau dari wadahnya. Nah ini Masya Allah tabarakallah udah dikeluarkan dari loyangnya. Ini warnanya menyala-nyala cantik ya lur, merona-rona. Ini kalau udah benar-benar dingin langsung aja kita potong-potong ya lur. Kalian boleh potong dengan pisau atau dengan apapun yang dapat memotong ya lur. Ini kita akan potong-potong seperti ini aja. Kalau aku nggak terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya lur, bisa kalian lihat bentuknya kotak-kotak cantik dengan paripurna ya. Ini Masya Allah tabarakallah. Ini kita akan potong-potong semuanya aja ya lur. Dan untuk sisanya yang bulat itu bisa disajikan atau dijadikan frozen food ya lur, dimasukkan ke dalam kulkas dan nanti kalau mau makan tinggal digoreng aja ya lur. Nah ini kita potong-potong aja untuk si cireng terasi merahnya. Dan ini kalau sedikit lengket seperti ini gak masalah ya lur. Dan ini dapat nanti kalian baluri dengan tepung ya. Ini kalau udah dipotong-potong seperti ini, langsung aja kita ke proses selanjutnya aja ya lur. Kita akan sediakan untuk wajan tentunya untuk menggoreng. Kita masukkan untuk secukupnya minyak goreng. Lebih banyak lebih bagus lagi biar saat menggoreng itu si cirengnya itu terendam dengan paripurna ya lur. Jadi dapat panas dengan paripurna. Ini kita sediakan untuk plastik dan kita akan taburi dengan tepung terigu atau tepung tapioka boleh. Ini kita akan lapisi untuk si cireng yang udah kita potong-potong sebelumnya ya lur. Nah kita akan lapisi baluri seperti ini ya lur. Tuh bisa kalian lihat. Ini tenang aja, tidak akan meletus-letus ya, tidak akan menjadi huru hara seperti yang chef dari Bogor ya, yang ada di Jepang itu katanya buat cireng terasi meletus-letus bikin huru hara. Kalau kalian lihat dari awal sampai akhir, insya Allah kalian aman ya lur untuk membuat cireng terasi merah ini. Ini kita lapis aja semuanya ya lur yang udah kita potong-potong. Ini Masya Allah tabarakallah, bisa kalian lihat cantik banget. Dan sambil aku melapisi si cireng terasinya ini, aku akan menyapa kalian dulu di rumah karena aku sampai lupa. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu murah rezeki, sukses selalu. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini. Khususnya bagi kalian yang belum subscribe, like, dan komentar, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya, aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku selanjutnya tentunya. Ini kita lanjut aja. Kalau udah kita lapisi untuk si cireng terasi yang udah kita potong-potong, langsung aja kita akan goreng di minyak yang panas ya lur, dengan api yang sedang-sedang aja. Nah tenang aja ya lur, ini tidak akan meletus-letus, meledak-ledak ya lur, kalau kalian ikuti caranya aku dari awal sampai akhir ya. Nah seperti ini, kita masukkan aja semuanya sampai terbenam ya. Kita cemplung-cemplungin. Ini Masya Allah tabarakallah untuk warnanya menyala-nyala, merona-rona ya lur, bisa kalian lihat. Dan langsung aja ini kalau udah seperti ini, kita tunggu untuk sisi bawahnya itu matang terlebih dahulu, baru kita balikan ya lur, biar matangnya itu paripurna. Ini kita nyalakan untuk si lampunya, kita nyalakan ya lur, biar makin menyala-nyala. Ini untuk si cireng terasi merahnya. Ini Masya Allah tabarakallah, bisa kalian lihat ya lur, untuk warnanya menyala-nyala banget, merona-rona, buricak burinang, menceng ya. Dan ini tuh bisa kalian goreng sampai garing ya lur, kalau kalian suka garing.
Kalau kalian suka yang basah-basah juga, ini enak banget untuk si cireng terasi merah ini ya lur. Ini bisa kalian hidangkan original aja seperti ini, atau kalian tambahkan untuk bubuk-bubuk tabur atau persambalan ya lur, dicocol nikmat ya lur. Boleh. Dan ini nih bisa kalian lihat, ini udah berubah warna ya lur, seperti ini. Aduh, tuh bisa kalian lihat, masya Allah tabarakallah. Langsung ini dapat kalian angkat dan tiriskan ya lur. Ini untuk si cireng terasi merahnya, masya Allah tabarakallah. Ini benar-benar wajib ya lur, wajib kalian coba. Dan langsung aja ini aku akan angkat ya lur, gak usah lama-lama. Nah seperti ini masya Allah tabarakallah. Nah, kalau si minyaknya udah larut, dapat langsung kalian sajikan ke dalam piring saji ya lur. Ini biar dimakan anget-anget enak banget ya lur, maupun setelah dingin juga ini tetap enak ya lur untuk si cireng terasi merah ini. Nah, ini dia lur untuk cireng terasi merah atau cireng terasi berem khas Sunda yang benar-benar autentik banget ya lur. Ini kita akan coba satu ya lur, biar buat sampel kalian dulu di rumah. Bismillah ya, aku coba. Ini untuk tekstur luarnya itu renyah dan tekstur dari dalamnya itu lembut. Warna wangi dan juga rasa autentik dari terasinya itu benar-benar enak banget, wajib kalian coba ya lur. Ini cocok banget dicocol dengan saus sambal-sambalan ya lur, atau saus bubuk tabur juga. Ini enak banget lur, dan benar-benar rekomendasi banget dan wajib ya. Kalau udah wajib pasti udah tentu enak banget. Jika aku bandingkan dengan yang direbus atau langsung digoreng, yang dikukus juga gak kalah enak, gak kalah nikmat, dan wajib kalian coba. Oke, aku udah share untuk cara membuatnya sama kalian, jadi langsung aja kalian bikin di rumah. Ini bisa jadi cemilan ataupun ide jualan yang menarik banget. Dan selamat mencoba aja ya lur.